Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di kanal Ekspedisi Amatir di YouTube. Mumpung senggang siang ini teman-teman ya, mumpung di jam istirahat, saya ingin berbagi tentang action kamera GoPro Hero 4 yang ini Super Edition teman-teman. GoPro Hero 4 ini adalah kamera jadul teman-teman ya. Ini dipasarkan mulai tahun 2014 kalau tidak salah teman-teman. Berarti sekarang tahun 2024, umurnya sudah 10 tahun teman-teman. Sudah balik. Lalu apa yang akan saya sampaikan pada video ini teman-teman? Ya simpelnya sih cara menggunakan fitur dan juga hasilnya teman-teman ya. Yuk langsung saja. GoPro Hero 4 ini memiliki desain yang kecil dan simpel teman-teman ya, dan juga memiliki tombol navigasi yang mudah digunakan teman-teman. Untuk tombolnya sendiri ada 3, tombol depan, tombol atas, dan juga tombol samping teman-teman. Masing-masing tombol ini memiliki kegunaan tersendiri teman-teman. Tombol bagian depan ini berfungsi untuk menyalakan kamera, mematikan kamera, dan juga merubah mode kamera teman-teman. Merubah mode misalnya dari video ke foto, timelapse, dan sebagainya. Kemudian tombol yang di bagian atas ini berfungsi untuk melakukan shutter atau menangkap gambar teman-teman ya, entah itu foto maupun video. Lalu tombol yang ada di sebelah pinggir teman-teman ini berfungsi untuk membuka pengaturan pada mode tertentu teman-teman. Untuk di sisi lain teman-teman ya, di sini ada 2 port teman-teman, satu mini HDMI dan satu untuk kabel USB untuk charging atau untuk menghubungkan ke komputer teman-teman. Dan yang satunya ini tentu saja untuk micro SD, sudah tertulis jelas teman-teman ya. Oke, mari kita nyalakan kameranya teman-teman. Jadi kita hanya perlu menekan 1 kali saja teman-teman. Klik. Kamera akan langsung menyala teman-teman seperti ini. Ini default modenya adalah mode video teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada logo Handycam. Untuk resolusi 2,7K dengan kecepatan 30 frame per detik. Di galeri ada 3 video yang tersimpan. Dan sisa durasi masih ada 1 jam 27 menit. Cukup komplit informasinya teman-teman ya. Jadi setelah kamera dinyalakan, kamera sudah siap digunakan teman-teman. Dan hanya begitu saja, kita tidak perlu melakukan pengaturan tambahan apapun ya. Jadi misalnya kita sedang touring, healing kemana, pergi jalan-jalan, bermotovlog ria dan lain sebagainya, itu sangat simpel menggunakan kamera yang sekecil ini teman-teman. Kecuali kita memerlukan pekerjaan atau hasil yang profesional teman-teman ya, maka kita perlu menggunakan kamera yang lebih besar. Di sini saya mengaktifkan fitur auto lock teman-teman. Ini untuk menghindari berpindahnya fungsi atau mode secara tidak sengaja ya, seperti ini. Jadi jika layar terkunci maka pengaturan tidak bisa berubah tanpa disengaja teman-teman. Dan untuk membukanya kita hanya tinggal menarik lingkaran merah ini ke bawah beberapa detik dan terbukalah teman-teman. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya sendiri teman-teman, di sini kita bisa menggeser dari kanan ke kiri untuk menu-menu yang tersedia teman-teman. Ini untuk merubah mode teman-teman ya, dari video, single foto atau foto brush, kemudian ada galeri dengan ikonnya playback, kemudian ada setup untuk mengatur keseluruhan kamera teman-teman. Lalu jika kita menarik dari kiri ke kanan, kita akan mendapatkan galeri teman-teman. Untuk berpindah kita tekan tombol yang ada di kanan dan kiri video teman-teman seperti ini. Oh, ini kembali teman-teman. Ini karena pada posisi video terakhir teman-teman ya. Jadi kita geser ke kiri seperti ini teman-teman. Selain melakukan playback, kita juga bisa menghapus dan juga langsung melakukan cutting teman-teman. Ada logo guntingnya. Ini X ini apa teman-teman? Oh, untuk menutup galeri ternyata teman-teman. Di sini untuk videonya sendiri teman-teman ya, kita tekan setting. Di sini akan terbuka untuk pengaturan video teman-teman.
Untuk mode videonya defaultnya adalah video standar teman-teman, bukan video time lapse maupun video plus foto. Jadi di sini ada beberapa mode default teman-teman ya, yang bisa kita tentukan seenaknya. Kemudian di sini ada resolusi teman-teman. Resolusi yang tertinggi adalah 4K. Hanya saja untuk GoPro Hero 4 Silver Edition ini resolusi 4K hanya mampu merekam FPS maksimal 15 teman-teman. Jadi ini sangat lambat teman-teman, sangat lambat. Kita kembalikan dulu ke resolusi 2,7 dengan frame rate maksimal 30. Lalu untuk field of view teman-teman, ini adalah lebar tangkapan layar teman-teman ya. Jadi seperti efek mata ikan teman-teman, cembung, efek cembung, medium atau datar teman-teman. Di sini ada medium dan linear teman-teman ya. Jika kita menggunakan linear ini hasilnya akan datar, namun video terlihat lebih besar teman-teman. Jadi objek yang tertangkap itu lebih sedikit daripada saat kita menggunakan wide. Lalu low light ini tidak bisa aktif karena kita menggunakan FPS yang paling tinggi teman-teman, 30, dan itu tidak mampu dikombinasikan dengan fitur auto low light-nya. Ada spot meter, ada protune. Jadi dengan protune ini kita bisa melakukan beberapa setting manual teman-teman ya, seperti white balance, kemudian ada color, kemudian ada shutter, kemudian ISO, dan juga sharpness teman-teman. Di sini juga ada exposure value. Jadi exposure value ini adalah untuk meningkatkan sensitivitas cahaya. Misalnya kita tambah 0,5 maka hasil videonya akan lebih terang teman-teman. Sharpness medium, ISO limit ini untuk membatasi maksimal ISO-nya teman-teman. Di sini maksimalnya 400. Lalu untuk shutter teman-teman, ini yang cukup menarik teman-teman ya. Shutter speed ini begini teman-teman, dia akan menangkap setiap frame itu menggunakan nilai yang sama. Jadi walaupun kita sedang berada di lokasi yang cukup gelap, misalnya kita berpindah dari terang ke gelap, jika kita mengatur shutter speed ini secara manual, maka hasilnya akan rata teman-teman. Jika kita menggunakan auto, maka saat kita berada pada kondisi minim cahaya, dari terang kita masuk ke gelap, misalnya ke bawah jembatan, maka video akan agak blur teman-teman, terang tapi agak blur. Namun jika kita menggunakan shutter speed manual, kita setting secara manual, maka hasilnya akan sama biarpun lebih gelap, namun video tidak akan ngeblur teman-teman, tidak ngeblur dan juga tidak patah-patah teman-teman. Ini fungsinya shutter speed. Jika teman-teman bisa menggunakannya, teman-teman bisa mengaktifkannya melalui fitur protune ini teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang mari kita coba teman-teman, bagaimana sih hasil rekaman dari GoPro Hero 4 Silver ini teman-teman. Apakah masih layak di tahun ini? Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil audio teman-teman ya, audio dan video GoPro Hero 4 Silver Edition dengan resolusi 2,7K dengan FPS nya 30 fps. Untuk shutter speed dan lain sebagainya saya biarkan otomatis teman-teman. Jarak bibir saya dengan kamera ini sekitar 1 jengkal, dan kamera hanya saya pegang tangan begitu saja tanpa menggunakan tongsis. Jadi saya pegang tangan begitu saja. Dan ini adalah hasil videonya teman-teman. Ini saat saya dari posisi area yang terang menuju ke area yang gelap seperti ini. Terang, kemudian saya masuk ke area yang gelap. Hasilnya seperti ini teman-teman.
Untuk hasil videonya teman-teman, GoPro Hero 4 ini masih belum memiliki fitur stabilisasi teman-teman ya. Jadi hasilnya pasti akan bergetar, banyak guncangan jika kita melakukan gerakan yang ekstrim teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menggunakan GoPro Hero 4 untuk memulai, jadi sebelum teman-teman berpindah dari GoPro Hero 4 ke kamera yang lebih baru, teman-teman bisa menggunakan mounting yang ditempel pada tubuh teman-teman. Misalnya mounting dada, itu lebih stabil daripada dipasang pada dashboard kendaraan maupun di helm jika bermotovlog teman-teman ya. Namun untuk perjalanan, misalnya saat kita jalan-jalan, kamera dipasang pada monopod dan kita melakukan gerakan yang cukup banyak, maka kita bisa menggunakan software lain teman-teman. Ada yang namanya itu GyroFlow teman-teman. Itu softwarenya gratis, digunakan untuk melakukan stabilisasi video-video drone. Namun walaupun tidak menggunakan drone, kita juga pasti bisa menggunakannya, ataupun menggunakan aplikasi seperti Google Foto dan juga CapCut teman-teman. Namun untuk CapCut sendiri saya tidak menyarankannya teman-teman ya, karena hasil dari stabilisasinya itu sangat buruk kualitasnya teman-teman. Dan mungkin saya akan membuat kontennya atau panduan cara menggunakan GyroFlow ataupun Google Foto itu pada video yang lain teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton, subscribe jika teman-teman suka, dan sampai jumpa pada video yang lain. Wassalamualaikum.